Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Bersama dengan saya, Gina Deborah. Kali ini saya ditemani oleh anak saya sendiri, namanya Zek Winarno. Zek umur berapa? 5 tahun sudah mau ke 6. Oke. Hari ini sebelum kita mau podcast bersama dengan Zek, saya akan bincang-bincang banyak dengan Zek bagaimana rasanya menjadi seorang anak pendeta. Sekalipun Zek masih umur 5 tahun, tapi Zek bisa cerita apa saja nanti ke depannya. Oke, kita mulai dengan doa dulu. Nanti Zek pimpin dalam doa. Let's pray. Yesus, terima kasih. Hari ini kita mau syuting. Hari ini kita akan ceritakan tentang kitab pendeta. Tuhan berkati. Papa lagi di Jakarta, Tuhan berkati. Saya kuat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeah. Dan pertanyaan pertama untuk Zek. Kita hari ini podcastnya santai saja karena ini kali pertama Zek sama Mama syuting ya. Mungkin Zek tidak terbiasa, tetapi kita hanya mau cerita menjadi inspirasi untuk orang-orang di luar sana yang hari-hari ini mungkin punya profesi sebagai, bukan profesi, panggilan hidup sebagai pendeta, tetapi juga bagaimana mengimbangi dengan anak-anak. Nah, saya punya 2 anak, Zek umur 5 tahun, sudah mau 6, dan Jet umur 3 tahun. Kali ini saya mau tanya-tanya dengan anak pertama saya, yaitu Zek. Hai Zek, how are Hai. you? Aku hebat. Kamu bagaimana hari ini? Kabarnya? Kabarnya senang. Senang karena apa? Senang karena sudah diajarin ke mall, udah kasih ke time zone. Terus? Terus udah dikasih, udah dapat mainan begitu. Zek, sehari-hari apa sekarang? Sekolah ya? Iya, Sekolah di kelas apa? kelas TKB. Oh, TKB. Oke, nah Zek kan tahu Zek itu punya orang tua adalah pendeta. Papamu namanya siapa? Papa Rex. Kamu tahu nggak Papa Rex itu pendeta? Iya, aku masih tahu. Dan kalau Zek tahu Papa pendeta, rasanya seperti apa jadi anak pendeta? Rasanya kayak aku mau jadi pendeta, doakan orang-orang yang sakit. Kamu mau jadi pendeta? Iya, Kenapa mau jadi pendeta? karena aku mau kayak papaku yang memberani. Pemberani. Oh ya, katanya dia mau jadi seperti papanya yang pemberani. Tetapi kita kan selama ini papa pendeta, papa juga pergi-pergi pelayanan. Zek tahu nggak kenapa papa pergi pelayanan? Iya, untuk kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Oke, sesuatu untuk Tuhan. Tetapi perasaan Zak bagaimana? Sedih nggak ketika papa pergi, kamu di rumah sama mama, sama adek, atau mama pergi pelayanan? Kamu gimana perasaannya? Dulu sedih. Sekarang? Enggak, Kenapa nggak? karena aku sudah jadi kakak yang besar. Kamu sudah jadi kakak yang besar. Oke, sebelum pertanyaan lebih lagi tentang anak pendeta, mama mau tanya, Zak itu hobinya apa? Hobinya suka eksperimen, suka bikin Play-Doh, suka juga menggambar, suka baca buku gitu. Terus kalau di sekolah kamu pernah nggak pelayanan di sekolah seperti mendoakan orang? Karena nanti aku mau doakan seperti papa. Oh baru mau. Ya next kamu harus bisa mendoakan orang buta, orang sakit, dan banyak orang lagi yang punya masalah. Untuk di rumah sehari-hari, Zek itu main apa? Aku mah sukanya main dino, robot, sama apa lagi aku bisa main. Oh, kamu sering nggak main sama papa? Iya, Kalau papa pulang biasanya main apa? serang-serangan.
Terus apa lagi? Suka gambar. Nah, itu kan sedikit tentang seks. Sekarang Mama mau tanya tentang bagaimana sih perasaan seks waktu Papa pergi-pergi pelayanan atau Papa khotbah dan seks harus ada mengerti gitu loh, harus mengerti kondisi Papa, kondisi Mama sebagai seorang pendeta yang pergi pelayanan. Bagaimana menurut seks? Menurut saya, coba aku pikir dulu. Ting, Iya, rasanya apa? rasanya terlalu senang kalau papa mama pergi juga ke situ. Aku juga harus ikut ke situ, tapi gak diajak. Bukan nggak diajak, dia pengen ikut pelayanan tetapi sekolah. Kayak kemarin mama kan sama papa pergi ke India dan Zack tidak bisa ikut karena kondisinya di sana tidak memungkinkan untuk anak-anak ikut seperti itu. Tapi waktu itu Zack di rumah bagaimana ketika mama papa ke India? Kita main sesuatu yang senang, kayak misalnya main dino, main robot, kayak semuanya. Oke, tetap berarti Zack dan Jet di rumah tetap menikmati bermain seperti itu, tetapi Zack dan Jet juga memiliki hati yang Mama sangat bangga. Itu adalah kalian bisa mengerti saat Mama izin, boleh nggak pelayanan ke sini, boleh nggak. Ini juga penting bagi Kesini kesana kemari gitu. ya, ini penting banget buat seluruh pendeta di luar sana yang kita punya anak, kita punya tanggung jawab penting untuk izin ke anak kalau mau pelayanan keluar. Jangan diam-diam, iya kan? Iya, Selama ini mama, papa mau pergi kemana harus izin dulu sama Zack dan Jet. Boleh nggak mama pergi ke sini, boleh nggak papa pergi ke sini. Dan terjadi komunikasi sehingga anak-anak akan mengerti kenapa kita pergi, untuk apa kita pergi, untuk pelayanan kenapa. Jadi iya. karena kebanyakan, Zack tahu nggak, kebanyakan anak-anak pendeta mungkin sekarang ini tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh papa mamanya. Dan itu bukan salah anak-anak juga. Kadang karena mungkin orang tuanya tidak terbiasa untuk minta izin atau pamitan dengan anak-anaknya. Ini bukan menggurui ya guys, ini hanya sharing. Sharing is caring. Sharing is caring. Zack ini kan mama lihat ya, Zack itu suka baca Alkitab. Zack suka baca Alkitab, Zack suka berdoa. Alkitab apa sih yang kamu baca sehari-hari? Dari akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Oke, apalagi ayat yang lain? B. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apalagi? Itu saja dulu. Tadi Zack bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Nah, berarti kalau orang yang tidak membawa damai dalam hidupnya itu disebut bukan anak Allah dong. Iya. Zack pernah nggak lihat orang dimanapun itu ketemu dengan orang itu tidak membawa damai? Pernah nggak? Pernah. Apa contoh orang yang tidak membawa damai? Kayak contohnya orang yang nggak mau membawa damai suka kabur dari Tuhan. Kabur dari Tuhan. Bisa dijelasin nggak ke orang-orang di rumah? Itu kameranya. Bisa dijelasin nggak? Kabur dari Tuhan menurut Zack itu seperti apa? Kayak gini, kayak cerita tentang di Bible, Yunus gak mau taat sama Tuhan. Kayak
Kayak seperti Daniel taat sama Tuhan. Berbeda dengan kayak gitu. Apa maksudnya, Ma? Mama tanya Zack, Zack tanya Mama. Oke, maksudnya mereka kabur dari Tuhan. Berarti Zack sedang menjelaskan. Kalau orang kabur dari panggilan Tuhan, panggilan hidup namanya, nak. Panggilan hidup kan kayak seperti kamu bilang tadi Yunus kan. Yunus itu kan disuruh Tuhan kemana? Niniwe. Niniwe. Tapi dia pergi kemana? Ke Tarsis. Ke Tarsis itu namanya kabur dari Tuhan. Nah, orang yang kabur dari Tuhan seperti itu, dari panggilan Tuhan, dia tidak akan hidup penuh damai seperti orang yang membawa damai. Karena orang yang di luar Tuhan tidak ada kedamaian. Saya tahu nggak, orang yang tidak mengenal Tuhan itu susah banget hidupnya. Mereka susah banget untuk bersyukur, susah banget untuk tersenyum, susah banget untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup ini. Nah, Zack, Mama mau tanya tentang Zack. Kalau Zack tahu nggak kalau Yunus itu dilemparkan kemana? Ke perut ikan besar. Karena apa? Karena dia nggak taat sama Tuhan, nggak pergi ke Niniwe. Orang yang tidak taat sama Tuhan, dia akan mendapat sebuah konsekuensi. Jadi ada semacam konsekuensi yang harus dia jalani. Bagaimana sebenarnya bukan konsekuensi, itu cara Tuhan juga menyelamatkan Yunus. Kalau ikan besar tidak makan Yunus, nanti Yunus mati deh dimakan ikan-ikan yang lain. Tapi Yunus dia minta maaf sama Tuhan kesalahannya, tapi dia langsung pergi ke Niniwe. Ya, karena dia minta maaf, Tuhan kasih kesempatan, Yunus pergilah ke Niniwe. Seperti itu dengan orang-orang yang mungkin hari-hari ini kehilangan panggilan hidup. Kau mungkin dipanggil melayani Tuhan dengan apa yang kau miliki, talenta dan apapun itu. Jangan lari, jangan kabur ya, seperti saya bilang. Jangan kabur karena tidak akan ada damai di luar hidup dalam kehendak Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Zack adalah seorang anak pendeta. Papa pendeta, Mama pendeta. Iya. Pernah nggak Zack tertekan menjadi anak pendeta? Iya. Tertekannya karena kenapa? Tertekan karena aku suka nonton hantu-hantu, terus suka nonton princess-princessan, suka nonton dongeng gitu dulu kecil. Terus sekarang aku sudah besar bisa nonton Bible. Oh, itu membuat kamu tertekan? Iya. Kenapa? Karena aku nggak janji sama papa mama bilang kalau aku mau nonton, tapi aku nggak bilang karena papa mama pergi dulu karena aku diam-diam nonton yang lain dan juga yang berantem-berantem gitu. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Mama ceritakan saja supaya semua orang bisa mengerti apa arti yang saya katakan. Jadi anak kami itu terbiasa untuk kami jaga secara spirit mereka juga. Mereka tidak boleh nonton yang berbau hantu, tidak boleh nonton yang berbau berkelahi, semacam seperti itu, main games dan lain-lain, itu sangat-sangat dijaga. Jadi kenapa saya bilang tertekan? Satu kali Sek dan Jet itu sudah kecolongan. Kami pergi-pergi terus, sibuk pelayanan terus, tapi tidak memperhatikan apa yang ditonton anak kami. Sampai suatu ketika itu Mama pulang rumah dan melihat tingkah laku yang aneh dari Zack dan Jet. Tahu nggak waktu itu? Mama lihat kamu Zack dan Jet tiba-tiba bilang, aku takut, mau apa-apain takut. Nah, Mama curiga nih, kenapa bisa takut? Dan kenapa mereka bisa bilang hal-hal yang negatif? Baru Mama buka YouTube dan lihat semua histori kalian nonton apa selama ini. Tapi sekarang aku nggak nonton hantu lagi. Mama lagi ceritakan ini mungkin 2 tahun yang lalu kejadiannya. Dan habis itu Mama dan Papa harus mendisiplinkan Zack dan Jet karena Mama Papa sayang.
Dan mereka harus dikasih puasa jejet, dikasih puasa untuk tidak nonton, sampai nangis-nangis, guling-guling untuk mau nonton tetapi tidak bisa. Itu artinya Mama dan Papa sedang menyelamatkan Zack dan Jet dari tontonan yang tidak benar. Iya, yang Jet juga. Karena nonton hantu itu bagus atau tidak sih menurut Zack? Tidak, itu iblis yang nonton. Iblis yang nonton, iblis yang kasih. Iya. Karena tontonannya kan kalau sudah sekarang kartun itu penuh dengan banyak sekalipun menurut kita menarik, tetapi coba orang tua, apalagi engkau seorang pendeta, coba perhatikan apa yang ditonton oleh anak-anakmu. Karena apa yang mereka dapat, informasi yang mereka dapat itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Iya kan? Iya. Apa yang Zack nonton dari mata Zack itu bisa masuk sampai teringat, sampai bisa mimpi, sampai perilaku anak akan jadi seperti itu. Harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hidup ini. Tuhan sudah kasih kita mata, bertanggung jawab untuk menonton. Supaya papa mama nggak marah. Kalau nggak bertanggung jawab, papa mama sedih dan marah. Iya, tetapi yang terutama saya harus bertanggung jawab karena Tuhan. Siapa yang kasih kamu hidup hari ini? Tuhan. Yang kasih mata siapa? Tuhan. Iya, berarti Zack bertanggung jawab. Matanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dulu Mama sering sekali marah kalau Zack sudah salah menonton. Tetapi sekarang puji Tuhannya Zack dan Jet sudah mengerti bahwa apa yang mereka nonton itu berpengaruh dengan hidup mereka. Sekarang Zack dan Jet, Mama cuma bisa kasih nonton, Mama Papa kasih nonton sekarang hari apa? Sabtu. Itu lihat kamera sana. Hari Sabtu. Itu pun kamu nontonnya, kalau kamu mau nonton harus apa? Harus bilang ke papa mama. Dan program apa yang kamu nonton di TV? Aku nonton yang baik-baik. Bible. Kan banyak konten Bible. Iya, kan ada Sakeus, Yunus, Tuhan Yesus disalib kayak gitu. Apalagi yang Bible yang kamu tahu tentang Bible? Apalagi? Ishak yang dikorban tapi sudah nggak jadi. Terus Samuel. Yang dikasih anak, yang dia anak mamanya yang nggak punya, terus dia sudah besar. Daud yang suka mengalahkan Goliat dan apapun, dan Esther yang suka berdoa kepada Tuhan, dan Sakeus suka naik ke pohon, suka ambil uang, dan Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Tapi ada 4 orang. Daniel lagi berdoa sama Tuhan, terus dia gak kuat singa tapi gak digigit. Terus Paulus sama Silas, terus dia menyanyi sampai hancur. Dulu Paulus itu jahat, tapi sekarang dia sudah jadi baik. Jadi murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus disalib, tapi dia bangkit lagi. Kayak gitu. Ya, pokoknya banyak sekali cerita di Bible yang sebenarnya menarik kan. Lebih menarik daripada hantu, daripada Halloween, daripada apalagi yang jelek. Lebih menarik dari kartun-kartun sekarang karena Bible lebih mending kita nonton Bible saja. Iya, makanya ketika saya cerita banyak tentang Bible itu ada cerita ini. Jadi juga harus nonton game Bible juga boleh. Ya, game Bible juga boleh, kuis Alkitab untuk menambah wawasan, ilmu. Dan sebenarnya Alkitab itu menarik, sangat-sangat menarik, lebih dari kartun untuk anak kecil, lebih dari Cocomelon mungkin. Apalagi yang saya tahu tentang kartun, cerita-cerita lain. Setan. Lebih menarik dari setan. Pokoknya lebih menarik dari apapun adalah Bible. Happy Halloween juga. Itu tidak baik. Semuanya tidak baik. Nah,
Zack, bisa nggak kasih pesan-pesan kepada teman-teman seusia kamu nih, seusia Zack umur 5 tahun dan generasi anak pendeta, kasih masukan ke mereka untuk menonton hal-hal yang baik. Itu kameranya, kasih tahu teman-teman. Yang baik dan jahat adalah segenap hati. Kalau nonton yang jahat tidak baik. Karena mata itu untuk bertanggung jawab dengan teman-teman. Nah, teman-teman harusnya bertanggung jawab ya. Dan jangan nonton hantu-hantu lagi. Jangan nonton hantu-hantu lagi. Ingat pesan Zack, jangan nonton hantu-hantu lagi. Hantu-hantu itu tidak menarik. Bible itu Menarik. lebih menarik. Banyak cerita seru di Bible. Iya, juga di game ada kuis, game, dan apa yang lainnya gitu. Oke. Dan Zack kan beberapa kali ikut papa pelayanan ya. Pergi-pergi ikut Zack dan Jet pergi ikut papa pelayanan. Ada beberapa kali ikut mama pelayanan. Di pelayanan itu, saat Zack pelayanan, Zack melakukan apa di sana? Aku doakan orang, suka berdoa kepada Tuhan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis suka berdoa. Kayak gitu. Di gereja juga bisa berdoa. Ya, jadi Zack kayaknya suka sekali mendoakan orang. Dia suka baca Alkitab. Baca Alkitab, apalagi itu harus setiap hari sebelum tidur. Sebelum makan. Sebelum makan juga harus berdoa, bersyukur. Dan kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama Zack? Tahu nggak? Zack tahu nggak? Tahu. Karena Tuhan Yesus itu suka sembuhkan orang yang sakit, yang buta juga, yang tangannya sedikit juga. Tuhan Yesus memberkati gitu, kayak gitu. Ya, itu banyak hal dari apa yang saya dan anak saya bahas hari ini. Sebenarnya sangat-sangat disayangkan kalau kita memiliki panggilan hidup sebagai seorang pendeta, tetapi kita juga lupa fokus dan prioritas utama kita adalah mengajari anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, bahkan memuridkan mereka. Memuridkan anak adalah prioritas utama harusnya seorang pendeta. Dan sekarang kita sudah mau selesai nih. Ya, sedikit lagi kita sudah mau selesai, makanya Mama sudah kasih tips untuk semua pendeta di luar sana yang juga memiliki anak. Ayo sama-sama kita membangun anak kita menjadi lebih kuat di dalam spirit mereka daripada mereka lebih mencintai hal-hal yang dunia. Dan sekarang ini sudah selesai. Dan teman-teman, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kita. Kita hari ini sudah selesai syuting. Tuhan berkati sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya sudah mau mengakhiri syuting hari ini, tetapi Mama harus kasih pesan-pesan terakhir untuk semua yang telah menonton. Habis Mama kasih pesan-pesan, saya kasih pesan terakhir ya. Untuk semua pendeta yang mau menyerah hari ini dengan anak-anakmu, jangan pernah menyerah. Anak cuma titipan Tuhan. Jemaat apalagi hanya titipan Tuhan. Gereja apalagi. Semua tidak ada yang abadi. Tetapi sebisa mungkin ketika Tuhan kasih kita kesempatan seperti kita punya anak, ya prioritaskanlah anak-anakmu terlebih dahulu untuk kamu muridkan, untuk mereka menjadi generasi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Artinya mereka ketika menghadapi dunia, mereka sudah siap, mereka sudah lebih kuat di dalam roh, mereka sudah semakin mencintai Tuhan. Itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Jadi podcast ini bertujuan, kenapa saya panggil Zack, saya tanya-tanya Zack banyak hal. Ini
anak pendeta juga, tanya perasaannya, dan akhirnya saya bisa mengungkapkan. Kadang ada rasa tertekannya jadi anak pendeta, ya kan? Bahagianya ada dong. Bahagianya ada nggak? Ada. Apa bahagianya? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, itu pesan dari Seth. Jangan kehilangan anak kita. Seberapapun kita hebat Juga melayani Tuhan. kalau ada banyak sekali orang, kalau tersesat di mall, tanya orang-orang kalau dia melihatnya, terus kasih tahu telepon ibu dan mama dan papanya, dan supaya dia telepon anaknya supaya bisa datang. Terus dia kembali lagi, terus dia sudah khawatirkan, terus bisa nikmati lagi. Ya, maksudnya itu kalau hilang di mall, tapi mama ini lagi bercerita jangan sampai anak-anak kita hilang di dunia ini. Maksudnya mereka secara fisik masih bersama-sama dengan kita, kelihatannya baik-baik saja, tetapi kita lupa bahwa pelayanan itu memang hal yang terpenting. Kita boleh sibuk di luar sana, tetapi yang paling terpenting adalah melayani, fokus dengan anak kita sendiri, mendidik mereka, memuridkan mereka. Setiap hari saya dan anak-anak dan suami kami punya mesbah keluarga. Di situ kami bisa sharing tentang Tuhan, mengenalkan mereka tentang Tuhan. Dan sebelum berdoa biasanya kita bikin apa kalau setiap malam? Setiap malam berdoa. Sebelum berdoa, Makan juga harus berdoa. ya, tapi sebelum berdoa biasanya kita pegangan tangan Dan menyanyi untuk Tuhan. Biasa lagu apa yang saya paling suka? Allah Roh Kudus, Jesus love me, Bapa kau datang gitu. Oke, sebagai penutup yang paling terakhir, bisa nggak Zack menyanyi Allah Roh Kudus? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yeay, Allah Roh Kudus itu. Dan kita sudah selesai hari ini, dan kita sudah mengucapin selamat selesai dan berkati. Selamat selesai. Dan kita sudah ada di penghujung acara. Nanti kita ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Bisa bersama Zack, bisa bersama Papa, bisa bersama Jet. Yang pastinya kita hanya mau berbagi sebagai sebagai anak Tuhan. Kita hanya mau berbagi bagaimana kita hidup sebagai seorang pendeta yang juga fokus di dalam keluarga kita. Oke? Oke. Ingat kata Zack, tidak boleh hantu-hantu, tidak boleh apa lagi? Setan-setan, nggak usah nonton-nonton yang berbau negatif, yang menyeramkan, nggak usah. Untuk anak-anak di luar sana, oke? Dan tadi Zack yang berdoa untuk orang-orang. Sekarang Mama yang berdoa untuk orang-orang, oke? Oke. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh orang yang menonton video ini, siapapun mereka yang memiliki Tuhan, panggilan hidup sebagai pendeta, yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan anak mereka, biarkan Tuhan tetap beri mereka kekuatan, roh pengertian, bahkan di dalam mengajari
mendampingi semua anak-anak mereka Tuhan prioritas untuk benar-benar mendidik, bahkan memuridkan anak-anak menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, di dalam roh. Kami bersyukur untuk podcast hari ini. Terima kasih buat semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye. Bye-bye.